halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan kali ini saya akan membahas lagi berita hot dari salah satu robot trading ya yang sudah mengundurkan diri atau yang sudah menggugurkan diri ya. Yang salah satu robot trading yang paling tua yaitu Net89. Apakah berita hot dari Net89? Nantikan sesaat lagi. Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa Net89 ini menawarkan solusi bantuan final ya, seperti yang tertera di websitenya sendiri, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022 kami akan mengirimkan email mengenai solusi bantuan final ya. Saya bingung, ini solusi bantuan final padahal yang mau diambil adalah uang sendiri. Berarti kesannya bahwa Net89 ini memberikan bantuan padahal yang kita mau ambil adalah uang kita sendiri ya. Semua penjelasan, panduan, dan link website solusi bantuan final akan disampaikan melalui email tersebut. Mohon kiranya semua member memastikan bahwa alamat email terdaftar masih dalam keadaan aktif. Itu dari tanggal 10 Agustus. Dan untuk websitenya sendiri yaitu solusi bantuan final solusifinalsmi.com ya. Dimana kalau kita buka dia akan tampilannya seperti ini. Dia masih seperti ini tampilannya. Jadi selamat datang di solusi bantuan final PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Klik tombol register ya. Bagi yang belum register silakan register, isi data yang diminta secara lengkap. Setelah selesai melakukan registrasi, Anda dapat meninggalkan halaman ini dan menunggu hasil verifikasi data Anda yang akan dikirim ke email yang terdaftar ya. Berarti kalau solusi bantuan final berarti sudah sangat final dan sudah tidak ada solusi lagi ya. Sudah final dan sudah tidak ada solusi lagi. Nah, apakah ini pertanda bahwa uang Anda akan dikembalikan sepenuhnya? Menurut saya kemungkinannya sangat-sangat kecil ya. Jadi Anda jangan berharap bahwa uang Anda dikembalikan. Selalu berpikir worst case ya. Mungkin uang Anda dikembalikan 10% atau 20% atau 25% atau bahkan bisa 30% ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya untuk Net89 mengembalikan semua uang itu kemungkinannya sangat-sangat kecil karena memang Net89 adalah Ponzi ya. Net89 adalah Ponzi paling tua dari robot trading yang ada saat ini ya. Oke. Dan ada berita menarik ya. Kalau kita lihat ada berita menarik, bisa kita lihat berita dari ini yang menarik yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang Infinity Plus ya. Infinity Plus karena pada dasarnya kemarin Net89 menawarkan solusi untuk konversi ke Infinity Plus ya. Infinity Plus itu apa? Infinity Plus itu adalah program mining dari Net89 dan ternyata di luar dugaan bahwa dari sudah berapa bulan terakhir ini harga dari kripto itu sangat-sangat anjlok ya. Kalau harga dari kripto sangat anjlok berarti tentunya sangat berpengaruh kepada hasil dari mining tersebut ya. Makanya sangat sedikit orang yang memilih untuk konversi ke Infinity Plus ya. Dan Infinity Plus ini yang kita sering kenal Infinity Plus itu yang pemiliknya adalah PT CAD. Nah, ada berita menarik tentang PT CAD. Mari kita lihat. Jadi beritanya tentang PT CAD tegaskan tidak ada kaitan dengan PT SMI yang kelola robot trading. Wow, ini menarik sekali ya. Oke, mari kita lihat. PT CAD tegaskan tidak ada kaitan dengan PT SMI yang kelola robot trading. Agar tidak terjadi polemik di masyarakat akibat pemberitaan tersebut, maka bersama ini kami dari PT Cipta Aset Digital perlu untuk mengklarifikasi atau meluruskannya agar pemberitaan tersebut tidak merugikan nama baik PT CAD dan segenap para mitra usahanya. Wow. Jadi dia mengklaim bahwa dia tidak ada hubungan dengan Net89 ya. Budi mengatakan PT CAD adalah perusahaan penjualan langsung yang telah memiliki perizinan lengkap ya. Dia menguraikan perizinan yang dimiliki berupa NPWP ya. NPWP itu semua pasti wajib dan itu bukan perizinan ya. Perizinan yang sebenarnya itu adalah dari Bapepti ya. Jadi NPWP dari Kementerian Keuangan, nomor induk berusaha dari lembaga online single submission Kementerian Investasi atau BKPM, kemudian SUPL ya, seperti biasa SUPL juga dimiliki oleh Net89 dan ternyata terbukti juga Ponzi ya.
Kemudian yang telah memenuhi persyaratan dengan lampiran produk dari Kementerian Perdagangan. Jadi ada lampiran produk dari Kementerian Perdagangan 29 November ya 2021. Sebagai perusahaan penjualan langsung, PT CAD memiliki produk berupa barang elektronik dengan merek PowerRig Classic, PowerRig Enhance, dan PowerRig Ultimate, dan PowerRig Signature. Dengan berkembangnya era saat ini, terutama dalam bidang teknologi digital, PT CAD membangun bisnis penjualan langsung dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui produk berbasis teknologi digital yang telah mempunyai izin-izin dari instansi terkait. Namun kata dia yang perlu digarisbawahi adalah produknya merupakan VGA card yang memiliki berbagai fungsi dalam komputer, sehingga pihaknya sangat berkepentingan untuk meluruskan dan mengklarifikasi agar tidak terbentuk opini-opini liar dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengkait-kaitkan antara PT CAD dan PT SMI atau Net 89 yang memiliki perbedaan, yaitu mengenai entitas yang berbeda, manajemen perusahaan yang berbeda, dan produk yang dijual berbeda. Jadi betul-betul dia mengatakan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitannya ya. PT CAD secara tegas memberikan klarifikasi bahwa antara PT CAD dengan PT SMI tidak memiliki kaitan sama sekali dari segi manapun ya. Pihaknya juga membuat hotline bagi masyarakat luas sehingga dapat menelpon atau mengirim pesan atau pengaduan apabila memiliki informasi yang ingin disampaikan kepada PT CAD di nomor telepon sekian dan email ciptaasetdigital@gmail.com ya. Oke, ini menarik sekali ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada sama sekali hubungan, padahal jelas-jelas Net 89 itu menawarkan konversi ke Infinity Plus ya. Tetapi karena tidak ada orang yang mau, makanya semua orang lebih memilih WD All dibandingkan dengan konversi ya. Jadi bersyukurlah kalian tidak memilih Infinity Plus ya. Ya, karena terutama orang-orang seperti saya, Pak Chandra Teja, dan yang lain-lain itu berjuang supaya Anda tidak terjerumus lagi ke dalam lingkaran Ponzi ya, dan Anda lebih memilih WD All ya. Saya berterima kasih bagi Anda yang sudah mau mendengarkan hal ini ya. Oke. Nah, itu tadi berita yang cukup menarik. Nah, sekarang kita lihat lagi berita yang satunya ya, dari jurnal Industri ya. Oke, kita lihat. Luar biasa, PT SMI sukses luncurkan mesin uang generasi kedua ya. Ini kita lihat ada gambar dari pemilik Net 89, Bapak Andreas Andrianto ya. Setelah sukses memperkenalkan produk pertamanya, Net 89 yang merupakan e-book software berisi materi tentang cara membuat robot trading, PT Symbiotic Multitalenta melalui anak usahanya PT Cipta. Jadi di sini menarik ya, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia melalui anak usahanya ya, anak usahanya. Jadi PT Cipta Aset Digital ini adalah anak usaha dari PT SMI. Sementara tadi di berita yang sebelumnya orang tersebut mengatakan bahwa tidak ada kaitannya sama sekali ya. Ini silakan netizen menilai sendiri ya. Saya tidak mau menjudge dari sisi manapun. Saya cuma membacakan berita yang ada. Silakan Anda menilai sendiri apakah ini benar atau tidak ya. Oke. Anak usaha PT Cipta Aset Digital meluncurkan produk teranyarnya yang bertajuk mesin uang ya, katanya mesin uang ya. Berbeda dengan Net 89 yang berisi software trading atau tidak berwujud, mesin uang generasi kedua ini merupakan sebuah mesin yang secara kasat mata dapat terlihat fisik dan wujudnya, sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia. Komisaris PT SMI Andreas Andrianto mengatakan bahwa dengan membeli mesin uang generasi kedua, seseorang dapat menjalankannya dan mendapatkan uang setiap harinya. Ya, tapi dia tidak tahu bahwa harga kripto sekarang sudah turun ya. Jadi, jika mesin pertama kita berupa software yang tidak kelihatan secara kasat mata, ya, mesin uang generasi kedua ini justru terlihat wujudnya secara kasat mata. Jadi mesin uangnya justru terlihat secara kasat mata, ya, kata Andreas di Jakarta. Di sisi lain dijelaskan jika mesin uang generasi pertama secara profit jauh lebih tinggi ya generasi pertama, tetapi juga memiliki potensi resiko yang luar biasa besar. Namun jika mesin uang generasi kedua ini jauh lebih aman dan katanya tidak memiliki resiko ya. Ya, coba yang bagi ahli mining, apakah mining tidak memiliki resiko? Ya, silakan komen di bawah ya. Oke, kita lihat lagi lanjut. Kalau dilihat secara profit,
memang mesin uang generasi pertama jauh lebih tinggi, namun juga memiliki resiko yang luar biasa dahsyat. Berbeda dengan mesin uang generasi kedua, tidak memiliki resiko tetapi jauh lebih aman dan secara profit lebih moderat. Moderat berarti lebih rendah, ya. Kasarnya lebih rendah. Diakui Andreas, pihaknya telah melakukan riset cukup lama untuk memperdalam dan mematangkan konsep dan teknologi mesin uang generasi kedua. Mesin uang generasi kedua sudah kami jalankan riset 6 bulan lalu, ya. Kami ada pabrikan kecil di Surabaya dan Tangerang untuk melakukan riset dengan memakai 2 sistem dan software yang berbeda. Tujuannya untuk melihat efisiensinya, sistem mana yang nantinya kami adopsi untuk sistem ini, ya. Dia optimis mesin uang generasi kedua memiliki prospek yang sangat luar biasa cerah ke depannya. Namun memang dirinya mengakui masih banyak PR yang harus dikerjakan, mulai dari mengedukasi tentang cryptocurrency dan segala macam benefitnya, hingga memperkenalkan crypto mining dengan berbagai potensinya. Dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya ratusan juta, mungkin baru sepersekian persen yang sudah mengerti dunia kripto dan segala macam benefitnya. Ini tugas dan PR kami. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa mesin uang generasi kedua merupakan proyek simultan terjadi pada waktu yang bersamaan dengan proyek pertama, bukan proyek terpisah-pisah. Ya, jadi proyek kedua ini dia proyek simultan terjadi waktu bersamaan dengan proyek pertama, yaitu Net89, bukan proyek yang terpisah. Ya, saya tekankan di sini bukan proyek yang terpisah. Jadi harapannya ini akan menjadi sebuah proyek yang saling mendukung. Misalnya bagi orang yang sudah memiliki uang generasi pertama dan ingin mencari sebuah alternatif yang lebih aman, maka ia bisa membeli mesin uang generasi kedua. Sebaliknya bagi orang yang sudah memiliki mesin uang generasi kedua dan sudah mendapatkan hasil, tetapi ingin sesuatu yang lebih tinggi, maka ia bisa membeli mesin uang generasi pertama. Ya. Oke, kita lanjut. Adapun nantinya, terang Andreas, mesin uang generasi kedua ini akan dipasarkan melalui sistem MLM atau network marketing, ya. Maka melalui sistem pemasaran MLM, ya, Anda tahu sendiri kalau sistem MLM berarti harga sebenarnya barang itu sekian, karena menggunakan sistem jaringan maka harganya bisa naik, ya. Jadi kalau saran saya, kalau dengan crypto mining, ya, lebih bagus Anda beli sendiri VGA-nya, kemudian Anda mining sendiri, ya, dibandingkan dengan Anda menggunakan sistem MLM. Itu sangat-sangat tidak worth it, ya. Menurut saya tidak worth it, ya. Oke. Andreas berharap dengan perluasan bisnisnya ini dapat mewujudkan visi dan misi PT SMI menjadi perusahaan network asli Indonesia yang terbesar di tanah air dan dunia, terlebih dengan berbagai produk unggulan PT SMI yang didesain sebagai mesin pencari uang. Katanya mesin pencari uang, tapi ternyata buktinya WD Net89 sekarang sudah macet, ya. Kami ingin tampil di dunia sebagai perusahaan asli Indonesia, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan Indonesia tidak kalah secara teknologi sehingga mampu bertarung di kancah internasional, harap Andreas. Lebih dari itu, Andreas berharap melalui produk terbarunya mesin uang generasi kedua dapat membantu memakmurkan bangsa Indonesia dari berbagai sisi serta menciptakan miliarder-miliarder baru dari segala lapisan masyarakat. Wow, miliarder baru atau menciptakan kemiskinan baru, ya. Karena sudah banyak yang tidak terbayarkan WD-nya, ya. Kami ingin menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, menciptakan miliarder baru dengan produk yang kami ciptakan. Oke, jadi silakan Anda menilai sendiri, ya, dua berita ini, ya. Yang satu mengatakan bahwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan Net89, dan ternyata berita kedua itu merupakan dua proyek yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi ini sangat-sangat menarik. Silakan komentar jika ingin menyanggah atau ingin memberikan pendapat, silakan berikan di kolom komentar, ya. Saya tunggu komentar Anda, ya. Oke, dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan tulis di kolom komentar jika ada broker-broker forex yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview untuk Anda secara detail. Oke, terima kasih. Salam pakar broker forex.